Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online hari ini. Seperti biasa, Ibu buka ya dengan pantun berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Nunggunya di pinggir dermaga. Ketika Ibu mengucapkan salam, harap dijawab dengan lantang dan tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tulis di kolom komentar nama, NIM, dan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini Badan Kekar Umur yang Tua, Bawa Pedang Bukanlah Petani. Apa kabar mahasiswa-mahasiswi semuanya? Selamat datang di perkuliahan hari ini. Online ya, versi rekaman. Nah, jadi para mahasiswa yang kelas malam ini selamat menunaikan uh, ibadah tarawih ya. Semoga tetap menjalankan ibadah tarawih, sholat puasa Ramadan, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang bagi beragama muslim. Lalu tebing tinggi di atas gunung, tapi hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tidak bisa kita ulangi. Mari kita mulai saja perkuliahan hari ini. Oke. Nah, kita review dulu nanti para mahasiswa ada tugas di e-learning ya. Silahkan dibuka apa tugasnya. Nah, di sini kita di pertemuan ke-1 sudah mempelajari itu 5W1H, apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana para mahasiswa mendapatkan nilai, khususnya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, di pertemuan kedua juga kita sudah bahas apa itu apa, bagaimana, dan manfaat itu identitas nasional, warga negara, dan sistem kewarganegaraan. Nah, ini ya, sudah kita bahas semuanya ini di pertemuan sebelumnya. Yusoli, Yusangwinis. Nah, ini sudah kita bahas semuanya. Nah, pertemuan ketiga kita juga sudah membahas terkait negara. Jadi negara itu adalah suatu wilayah yang merdeka. Nah, yang dulu pernah kita bahas ya, UPM ya. Dia ingin merdeka agar memiliki negara Papua. Ini negara-negara ASEAN. Nah, ini kita sudah bahas. Ini hanya review saja materi yang sudah kita pelajari bersama. Lalu materinya ini juga kita sudah pelajari terkait identitas nasional, warga negara, sistem kewarganegaraan, negara. Dan hari ini kita akan fokus mempelajari konstitusi dan tata perundang-undangan Indonesia dan demokrasi. Jadi nanti para mahasiswa untuk membuat rekaman apa yang disampaikan oleh Ibu hari ini menggunakan tulisan tangan, lalu diupload di e-learning. Nah, kita nanti kuliah offline lagi ya setelah Ramadan, jadi ini hanya online ketika bulan Ramadan saja. Pertemuan keempat yang hari ini kita akan bahas tentang konstitusi dan tata perundang-undangan Indonesia. Apa sih itu konstitusi dan tata perundang-undangan Indonesia? Nah, di sini konstitusi berasal dari bahasa Prancis yang berarti membentuk, dalam bahasa lain konstitusi merupakan gabungan dua kata. Nah, yang membuat sesuatu yang berdiri dan mendirikan atau menetapkan sesuatu. Nah, setelah konstitusi ada kata-kata tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, di mana konsep dan hakikat peraturan perundang-undangan, contohnya ini, misalnya para mahasiswa menggunakan kendaraan motor, jika tidak menggunakan helm apa yang terjadi. Nah, itu ada tata urutan perundang-undangan yang mengatur. Nah, lalu bagaimana sih kita memahami konstitusi dan tata perundang-undangan di Indonesia? Di sini, di dalam tata perundang-undangan Indonesia, yaitu norma tertinggi adalah Pancasila. Nah, ini urut-urutannya. Nah, ini banyak sekali urut-urutannya. Nah, nanti para mahasiswa nanti di catatan, di rangkuman ini harus ada ya. Jadi para mahasiswa harus menuliskan di rangkuman itu tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia, ditulis pakai tulisan tangan. Menurut pasal 2 TAP MPR nomor 3 MPR tahun 2000, lalu pasal 7 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, lalu menurut pasal 7 UU nomor 12 tahun 2011. Nah, ini tolong ditulis di dalam rangkuman. Nah, ini jadi peraturan perundang-undangan itu Undang-Undang Dasar 1945 itu ditetapkan oleh MPR. Sedangkan TAP MPR itu pastinya ditetapkan MPR. Dan Undang-Undang Perpu itu ditetapkan DPR dan Presiden, PP ditetapkan oleh Presiden, Perpres itu Presiden, lalu Perda Provinsi, DPR Provinsi,
yaitu gubernur, lalu perda kabupaten atau kota, DPRD kabupaten atau kota, yaitu bupati atau wali kota. Nah ini, lalu apa sih manfaatnya kita mempelajari konstitusi dan perundang-undangan di Indonesia? Nah ini ya, jadi kita tahu bahwa misalnya pemilu diundur jadi 2027 itu nggak bisa karena nanti ada pembangkangan konstitusi, ada aturan seperti itu. Nah ini materi selanjutnya yaitu terkait demokrasi. Nah, ini demokrasi ya. Nah ini contoh animasi terkait demokrasi. Nah ini ya juga termasuk demokrasi. Nah lalu kita lanjutkan apa sih itu demokrasi sebenarnya gitu ya. Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Jadi dari rakyat sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan berliku-liku. Nah, mengandung makna penghargaan terhadap hakikat dan martabat manusia dan mempunyai tujuan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat manusia. Nah, di sini juga ada contoh-contohnya. Di sini ada demokrasi liberal, kita pernah menganut ini. Demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila era Orde Baru, demokrasi era reformasi. Nah, di sini ini juga kalau tadi konstitusi yang ada di catatan tadi tahun 2000, 2004 dan 2011. Nah, kalau ini juga harus ada di catatan terkait demokrasi. Tabel ini ditulis tangan ya. Jadi demokrasi liberal itu beda dengan demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi reformasi. Di mana demokrasi liberal itu kedaulatan rakyatnya oleh DPR. Nah, di sini pokoknya berbeda. Di mana demokrasi reformasi itu berada di tangan rakyat. Nah, ini ada juga macam-macam demokrasi. Tapi yang ada di rangkuman ini ya, yang paling penting. Nah, jika kita mempelajari demokrasi lebih lanjut, itu banyak sekali ya, prinsip demokrasi, aspek demokrasi, dan lain-lain. Nah, lalu apa sih manfaat mempelajari demokrasi? Intinya adalah terjadi adanya musyawarah mufakat atau voting bersama. Jadi tidak ada konflik, tidak ada kegaduhan. Seperti itu. Nah, oke, gue hanya ingatkan ini setelah UTS ya, kalau ini ya masih lama. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jadi setelah ini para mahasiswa bisa melihat referensi yang Ibu pernah informasikan ya, ada di Google Playbook terkait materi-materi ini. Lalu hari ini para mahasiswa sampai besok ya untuk membuat rangkuman terkait konstitusi dan tata perundang-undangan dan demokrasi. Yang inti-intinya tuh yang Ibu kasih tahu tadi ya, ditulis karena itu penting. Nah, nanti kalau UTS jadi jangan kaget. Nah, ini materi-materi jangan lupa, dan 2 minggu yang akan datang kita akan offline kayaknya ya, karena online kuliahnya hanya hari ini saja. Oke, terima kasih. Nah, jadi selamat mengerjakan tugas individu di e-learning dan tugas kelompoknya, karena nanti setelah UTS kita langsung presentasi. Oke, terima kasih. Tutup ya. Siang sedang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian kuliah kita. Semoga bisa bermanfaat. Kambing disembelih berumur darah, disembelihnya di hari kurban. Mohon maaf ya segala salah, juga hilaf mohon dimaafkan. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kita tutup kuliah dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat membaca buku yang ada di Google Playbook, Pendidikan Kewarganegaraan Nanda Hidayati, dan mengerjakan tugas di e-learning. Jangan lupa dikerjakan juga tugas kelompok setelah UTS. Terima kasih.